Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah dengan anugerahnya, maka pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali yang kami selenggarakan melalui audio visual, dan kepada saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dapat menyaksikan, salawat dan salam kehadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang. Tidak bosan-bosannya kepada kita semua saya selalu menyampaikan bahwa pekerjaan Rasulullah SAW dalam menyelamatkan umatnya dari alam kegelapan kepada terang benderang bermakna bahwa dari kegelapan orang-orang yang selalu mengedepankan daripada sifat-sifat hawa nafsu, dunia setan, ajib ria tamak loba hasud fitnah, pandang kelintasan pandang kerendahan, maka itu yang dinamakan kegelapan. Sementara baginda Muhammad Rasulullah SAW membawa kepada terang benderang di tempat yang dapat melenyapkan sifat-sifat itu. Dan di sini bukan dilenyapkan, tetapi kita lebih mengedepankan kepada sifat asli, yaitu sifat yang daripada Allah sebagai orang mukmin, sebagai orang insanul kamil, dan orang Islam yang selalu mengutamakan perbuatan kita dengan sifat daripada sidik, amanah, tabligh, fatonah. Dan ini menandakan bahwa selama ini kita selalu berbuat mengedepankan daripada sifat manusia yang memang itu datang daripada kedua orang tua ibu bapak kita. Maka yang mulai dengan saat ini, karena kita sudah dibawa kepada alam yang terang benderang, maka hendaknya kita harus dapat mengintrospeksi dengan sebuah ajaran-ajaran, panduan atau ikutan baginda Muhammad Rasulullah SAW, sehingga kita dapat menempatkan atau menggunakan sifat-sifat yang baik-baik. Itu yang dikatakan sebagai mukmin. Mukmin, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu wa hadu fi sabilillah anfalihim wa anfusihim. Bahwa mukmin itu hanya percaya saja kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia tidak ragu-ragu, yaitu yang benar. Perbuatan itu harus dapat mewakili daripada perbuatan sehari-hari kita. Kemudian saya bacakan mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nanzala dzikra innallaha la hafizun. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yasurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Surat Muhammad ayat 7. Kemudian inna nahnu nazzala dzikra innallaha lahu la hafizun. Allah menurunkan zikra, dan Allah lah yang memelihara. Sebagai pembuka ini, maka mari kita bersama-sama memahami bahwa kapasitas kita sebagai penyampai, namun di sini kita coba untuk mengedepankan sesuatu yang terbaik, karena sesungguhnya ajaran yang disampaikan baginda Muhammad Rasulullah SAW
14 abad yang telah lalu, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan hingga hari ini, yang sesungguhnya jika kita biarkan, maka seluruh umat Islam akan mendapatkan kerugian yang besar. Karena sesungguhnya dikatakan bahwa inna nahnu nazzala dzikra inna allaha la hafizun, bahwa sesungguhnya Allah yang menurunkan zikra. Dalam kata-kata di terjemahan tafsir daripada MUI, atau yaitu lembaga yang dipercaya di negeri Indonesia ini, Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa inna anzala zikra, inna nahnu nazzala zikra, bahwa Allah menurunkan zikra itu Al-Quran. Padahal yang aslinya adalah zikra. Zikra kalau dalam bahasa artinya adalah asal daripada, kalau kita selalu mendengar, adalah zikri. Zikri kepada Allah, zikrillah. Nah, yang dikatakan zikra di dalam kalimat ayat ini, bahwa zikra itu adalah yang diturunkan ke dalam dada manusia ini adalah zikra, bukan Al-Quran. Zikra memanai bahwa ingatan yang dimaksud di dalam hal ini Allah yang menurunkan. Bentuknya seperti apa? Bentuk ingatan kita tentu kita sudah paham bahwa itu menurut akal fikir kita adalah ingatan yang ada dalam otak kita. Itu adalah instrumen yang menandakan bahwa itu sebagai alat berpikir. Kita mencoba untuk mendalami bahwa segala sesuatu yang diturunkan itu terpari, tidak menyatu di dalam otak itu sendiri, namun kita terpari waktu-waktu ada di tempat itu, dan di lain waktu bisa juga tidak di tempat itu. Dengan kata lain, bahwa Allah menurunkan itu hanya dikatakan di dalam wadahnya, itu namanya akal atau otak kita. Namun di dalam keterangannya, ya ayyuhalladzina amanu waladzi khalaqakum wa minkum kafirum wa minkum mu'minun, bahwa tidak aku ciptakan di dalam hatimu, di antaramu, bukan di hatimu, di antara hatimu, di dalam hatimu, bukan di dalam hati, tapi di antara hatimu ada yang kafir, ada yang mukmin. Ini sebenarnya yang dikatakan dzikra di sini adalah ingatan kita. Ingatan bahwa jika kita pahami bahwa ingatan yang di dalam ingatan kita ini adalah Allah yang menurunkan kepada diri kita. Tentu kita kembali kepada ayat waladzi khalaqakum wa minkum kafirum wa minkum mu'minun. Dalam penerjemahannya kepada kita, bentuk daripada benda itu adalah iman, akal, khayal, fikir, dan budi. Akal, khayal, fikir, budi, dan iman itu adalah menggenapi, menyempurnakan daripada manusia itu sendiri. Oleh karena itu, summa sawahu wa nakafi miruhi, aku tiupkan ruh, aku beri dia ruh, kemudian aku beri dia ruh, kemudian aku sempurnakan. Ketika disempurnakan itu berbeda bendanya. Pertama itu adalah summa sawahu wa nakafi miruh, diberi dulu ruh, kemudian membentuklah segala sesuatunya bersamaan itu, maka diberikannya juga supaya sempurna, yaitu nikmat. Aku beri dia pendengaran, bukan telinga. Aku beri dia pemandangan, bukan mata. Kemudian aku beri dia rasa atau hati. Nah, ini kadang-kadang kita ini terlalu jauh memikirkan ternyata benda itu ada di dalam kita sendiri.
kaitannya dengan dikro tadi adalah komponen daripada ingatan, iman, hayal, akal, fikir, budi. Hayal, akal, fikir, budi terpaut di dalam otak itu sendiri. Namun dia bukan yang berpikir. Yang dikatakan dikro ini adalah yang kalau kita sedang mendzikrullah, mengingat Allah, maka itu yang mengingat itulah yang dikatakan dzikra. Allah menurunkan dzikra kepada manusia dan Allah juga yang memelihara. Kita manusia normal dari lahir sampai matinya, seandainya kita dipelihara oleh Allah, maka ingatan atau akal, hayal, fikir, budi tadi akan terpelihara. Iman, hayal, akal, fikir, budi tadi dapat berkomunikasi, membentuk sebuah proses baik berpikir maupun yang dikatakan ada kehendak. Ini memaknai kepada kita semua bahwa dzikra yang dikatakan oleh orang punya Al-Quran itu adalah dzikra di sini maksudnya adalah ingatan kita. Dan kita bisa bertanya kepada kita sendiri, bagaimana orang lain yang, atau anggaplah orang yang memang sudah tidak ada dzikra di dalam dirinya. Maka kita akan terbayang kepada seseorang yang dia kehidupannya seperti binatang, yaitu orang-orang yang di jalanan. Karena dzikra itu sudah dicabut. Nah, ini adalah implikasi kepada kita bahwasanya dzikra di dalam diri kita ini bukanlah Al-Quran yang dimaksud seperti dikatakan terjemahan tafsir Quran. Kalau seandainya dikatakan inna nahnu nazzalna Quran, baru kita mengatakan itu adalah Quran. Tetapi di sini dikatakan inna nahnu nazzalna dzikra, innallaha la hafizun. Aku yang menurunkan ingatan tadi. Kemudian setelah ingatan kita sadar kepada diri kita sebagai manusia yang harus mengingat kepada yang memberi ingatan atau memberi dzikra tadi. Sebuah perbuatan yang normal, artinya sebagai rububiyah Allah, sunatullah. Terbitnya matahari dari timur ke barat, tenggelamnya, itu adalah menjadi rububiyah Allah, sunatullah. Demikian juga dengan diturunkannya dzikra tadi, bahwa itu adalah menjadi sunatullah dan hak kita, karena kita memang wajib diberi dzikra tadi. Dan itulah guna kita untuk mempertimbangkan baik dan buruk di dalam kita menjalankan hidup ini. Kemudian kita dapat menggerakkan yang dikatakan iman, akal, hayal, fikir, dan budi tadi, sehingga dapat mencapai tujuan yang dikatakan inna khalaqtul jin wal insan illa liya'budun, bahwa diciptakan manusia insan ini adalah, dan jin dan manusia adalah untuk mengabdi kepada Allah. Namun pada kenyataannya yang dikatakan jin dan insan manusia tadi dikatakan innal insana li rabbih lakanud, dia akan ingkar kepada Tuhannya. Sehingga apakah manusia ini mungkin untuk menjadi orang beriman? Tentulah jawabannya bahwa manusia itu ingkar kepada Tuhannya. Sudah jelas itu tidak bisa dijadikan manusia ini untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi renungan kita yang dapat kita berbuat beriman, adanya iman, akal, hayal, fikir, budi tadi dapat mempengaruhi sifat daripada manusia yang saya sebutkan pertama, bahwa ajib, ria, tamak, lupa, hasud, pindah itu adalah sebuah perbuatan akal, hayal, fikir, budi tadi yang tidak berdasarkan kepada sidik, amanah, tabligh, patonah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita memahami tentang hal yang sesungguhnya sangat sepele, namun kadang-kadang kita selalu membuat persepsi sendiri,
yang intinya bahwa tidak semua diturunkan kepada manusia adalah bentuknya Quran atau Al-Quran, tapi adalah rasa kita ini untuk membuat sebuah ingatan, hayal, fikir, budi tadi yang harus berbuat tadi berdasarkan atau berlandaskan kepada sifat sidik amanah tabligh patonah yang ketika itu ditiupkan bersama ruh. Pola pikir ini yang dapat mengakibatkan daripada sifat insan, apakah dia orang baik, apakah dia orang tidak baik. Karena sungguhnya memang sudah ditetapkan bahwa inna khalaqakum wa minkum kafirun wa minkum mu'minun, bahwa sesungguhnya di antara hatimu aku ciptakan, di antara hatimu, di antaramu ada yang kafir, ada yang mukmin. Ini sebagai sebuah pertimbangan kepada diri kita dengan ayat tadi inna nahnu nanzalna dzikra tadi, bahwa gambaran semua ini adalah Allah yang menurunkan kepada kita semua. Apa itu? Yang nomor satu itu adalah ingatan kita. Oleh karena itu kita harus selalu dikatakan waspada, zikrullah, ingat kepada Allah. Karena ingatan itu agar tidak dicabut dalam keadaan yang masih kita perlukan, masih kita butuhkan. Nah, hal ini dapat mengakibatkan kepada kita semua, seandainya kepahaman ini tidak didapat hari ini, maka kita akan kacau balau. Karena kita menempatkan sebagai porsinya, karena ini adalah sebuah kuasaan Allah kepada kita yang memang diterapkan untuk pribadi. Berbeda dengan secara yang mulkiyah atau berdasarkan perbuatan kaitannya dengan kerajaan Allah itu sendiri, atau sebuah organisasi atau sebuah negara, mungkin lain lagi persepsinya. Namun di sini kita kembali kepada Quran dan Sunnah tadi, bahwa inna nahnu nazzalna dzikra adalah bukan Al-Quran yang diturunkan kepada manusia dalam dada kita, tetapi diturunkan adalah ingatan kita. Maka kita selalu memperhatikan bagaimana kalau kita melihat orang gila. Orang gila itu adalah orang yang memang dzikra tadi sudah diangkat. Sudah diangkat.